berasal dari lisanku, tapi tuliskanlah apa yang aku sampaikan yang berasal dari malaikat Jibril. Sehingga pada masa penulisan Al-Quran, para sahabat itu dilarang menulis hadits. Gak boleh. Tidak ada yang menulis perkataan-perkataan pribadi Rasulullah yang mengurai tentang dalil yang diterima berupa Al-Quran. Jadi hanya dituliskan tentang wahyu, jadi tidak bercampur aduk antara Al-Quran dan juga hadits, itu tidak bercampur aduk. Al-Quran ya Al-Quran, kemudian hadits ya hadits. Makanya ketika kita melihat muatan isi daripada Al-Quran dan hadits itu berbeda jauh, meskipun menggunakan sama-sama menggunakan bahasa Arab. Tapi muatan daripada Al-Quran itu sangat jauh dengan hadits. Kalau hadits itu kelihatan sekali bahwa ini adalah pernyataan Rasulullah Muhammad SAW di dalam menjabarkan apa yang kemudian diterima sebagai wahyu. Sementara Al-Qurannya jelas sekali itu adalah wahyu dari Allah, karena huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian untaiannya itu harus dikaji berdasarkan dengan disiplin ilmu. Kemudian muatan isinya tidak bertentangan dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan sains. Terkait dengan gunung berjalan, itu sebenarnya terjemahan yang sebenarnya bergerak. Ya, bukan dalam arti kata berjalan seperti manusia, tapi bergerak seperti awan. Karena awan juga itu tidak berjalan dalam arti kata seperti manusia, tapi dia bergerak. Demikian, akhi, silakan. Oke, subhanallah, Al-Quran telah membuktikan dirinya kitab suci, karena yang namanya kitab suci itu berasal dari Tuhan, tentu dia itu tahan uji. Ketika Al-Quran datang kepada kaum Quraisy adalah kaum yang membanggakan syair, maka Al-Quran tampil dengan keindahan syairnya, dengan keindahan lantunan-lantunan ayatnya, sehingga orang-orang pada masa itu ditaklukkan dengan keindahan syair-syair yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bukan syair, tapi melebihi itu semua. Ya, makanya ada sebuah tantangan yang dikhususkan kepada orang-orang yang memuja syair. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Ini tantangan kepada orang-orang pemuja syair. Kemudian Al-Quran datang di zaman modern ini, yang dihadapi bukan pemuja syair lagi, tapi orang-orang yang memuja ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Al-Quran tahan uji. Ketika para ilmuwan ingin menguji Al-Quran, Al-Quran tidak terkalahkan, dan justru banyak ilmuwan yang terkalahkan sehingga dia masuk Islam. Seperti contoh seorang ilmuwan yang dari Thailand, namanya kalau nggak salah Tagada Saum, di mana dia dengan bangganya mengatakan bahwa dia baru saja menemukan bahwa ternyata kulit itu bisa merasakan sakit. Ternyata Al-Quran sudah menyatakan 1400 tahun yang lalu, di mana Al-Quran mengatakan siksaan orang-orang di dalam neraka itu setiap kulitnya hangus akan diganti dengan kulit yang baru supaya merasakan kepedihan yang ada di dalam neraka jahanam. Subhanallah, kalau mukjizat Nabi terdahulu, begitu nabinya meninggal, mukjizatnya sudah hilang. Tetapi inilah hebatnya Al-Quran, keajaiban Nabi Muhammad itu selalu senantiasa kekal dia. Ya, walaupun Rasulullah itu sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih berlangsung. Karena mukjizat yang dimiliki Rasulullah bukan seperti yang dimiliki Yesus, dimiliki Musa. Ya, yang kalau Musa itu mirip sihir, Yesus mirip namanya pengobatan. Tetapi mukjizat yang dimiliki Rasulullah itu karena yang dihadapi para ilmuwan, maka mukjizat yang dimiliki Rasulullah bersifat ilmu pengetahuan. Makanya ketika Al-Quran diuji dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran unggul. Subhanallah, Allah Akbar, Al-Quran terbukti kesuciannya. Terima kasih. Mau ngomong dulu, siapa namanya? Aku yang bikin kesimpulan? Ya, kamu sisain 2 menit lah buat saya. Ya, gini. Ini kepada teman-teman Kristen semua ya. Kadang-kadang teman Kristen pun bingung, Alkitab adalah firman Tuhan, sampai ada yang berkata berisi firman Tuhan ya. Apa sih pengertiannya kalau mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan? Itu bukan berarti setiap kata-katanya itu didiktekan oleh Tuhan kepada Rasul dan Nabi-Nya, bukan begitu. Tetapi begini ya, firman Tuhan di dalam Kristen, kita mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, itu adalah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita.
dalamnya memang ada perkataan Tuhan langsung kepada nabi-nabinya. Seperti contohnya Musa berkata, berfirmanlah Allah. Kalau Tuhan nggak berfirman, Musa tulis seperti itu, berarti Musa pembohong gitu ya. Nabi-nabi mengatakan firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki, aku mengasihi engkau, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak ngomong, maka itu sebuah kebohongan gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa itu memang sesuatu yang nyata gitu ya. Itu adalah firman Tuhan langsung. Lalu kemudian kalau yang ular ngomong sama si Hawa, itu perkataan siapa? Nah, ditinjau dari pembicaranya, itu adalah perkataan ular gitu loh. Kemudian kok dibilang firman Tuhan, untuk mereka yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, kenapa dibilang firman Tuhan? Ular yang ngomong. Kemudian ada juga setan yang ngomong gitu ya. Nah, itu pengertian daripada arti yang kita maksud dengan itu adalah firman Tuhan adalah peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang Tuhan melalui nabinya turut dituliskan gitu. Karena Tuhan itu mau berbicara sesuatu tentang sesuatu hal, peristiwa, segala sesuatu itu berdasarkan kondisi real yang terjadi gitu. Jadi kalau perkataan itu perkataan raja, ya raja itu yang ngomong gitu. Bukannya raja itu ngomong kemudian sama Tuhan diulangin dari perkataan Tuhan kepada nabinya, dibisikin atau gimana, bukan gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh raja itu. Kemudian kalau memang kejadian itu sudah lampau dan akan datang, itu nggak masalah. Seperti di Wahyu, itu ada Tuhan memberikan penglihatan gitu ya. Tuhan kasih tahu itu bukan satu hal yang masalah. Makanya di dalam perjanjian lama itu banyak nubuatan, perjanjian baru pun ada nubuatan dan yang sudah tergenapi gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu, seperti contohnya Kores. Nah, Koresnya itu rajanya masih seratusan tahun kemudian, tapi kok saya tahu namanya? Ya itu karena Tuhan kasih tahu kepada Daniel, sampai kepada Alexander the Great, bahkan sampai kepada keturunannya pecah 4 kerajaan. Kok bisa tepat semua? Ya itu karena Tuhan kasih tahu, itu nubuatan ya. Jadi saya berhenti di sini dulu, nanti saya sambung lagi. Akan kamu ngomong dulu. Oke, baik. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah, ya. Jadi itu firman Tuhan. Dari mana kita tahu, ya? Walaupun tidak dibilang, ini kitab ini adalah firman Allah, Mazmur, terus Daud bilang, tetapi jelas, ya di situ ada otoritas ilahi. Dia dikutip oleh para nabi-nabi, para rasul. Ya, Yesus mengutip berbagai ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab suci dan menyatakannya sebagai memiliki otoritas ilahi. Begitu juga Rasul Paulus menyatakan bahwa segala tulisan yang dimaksud segala tulisan adalah scripture, kitab-kitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan ini bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi dibuktikan. Dari mana kita tahu dibuktikan? Salah satunya adalah ada signatur Tuhan di situ. Dari apa signatur Tuhan? Ada 2, ya, yaitu dari 66 kitab itu ditulis oleh 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun, tetapi isinya satu padu, ya, tentang kejatuhan manusia dan rencana keselamatan Allah sampai kekekalan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti yang bilang tidak selaras begitu ya. Tetapi itu selaras. Kemudian signet apa yang kita lihat? Yang lain adalah nubuatan-nubuatan. Ada lebih dari 333 nubuatan, bahkan lebih ya. Dan sebagian besar sudah digenapi. Dan nubuatan yang paling spektakuler itu nubuatan tentang penghukuman terhadap bangsa Israel. Bagaimana Israel dijajah dan akan dipencar-pencarkan. Bagaimana bait suci dihancurkan. Bagaimana bangsa Israel akan kembali lagi. Itu bukan klaim dan bukan bukan klaim lah. Itu fakta yang bisa dilihat oleh semua orang. Gitu. Silakan Pras, boleh mau tambahin. Ya, jadi 2000 tahun bangsa Israel hancur kok bisa balik lagi, itu sudah dinubuatkan ya. Bahkan Yerusalem akan kembali, nanti bait suci akan didirikan tuh, nanti akan ada perdamaian tuh mungkin dengan pihak otoritas di sana sehingga bait suci bisa didirikan ya. Jadi semuanya itu akan terjadi dan yang sudah terjadi. Kemudian saya ingin mengatakan tentang perjanjian baru. Dalam pengertian apa perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Kita lihat ya. Yesus berkata bahwa segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Aku memberikan firmanku kepada mereka. Kemudian dia mengatakan bahwa tetapi penghibur Roh Kudus, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu apa yang kukatakan kepadamu. Masih banyak hal yang kukatakan, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Roh Kudus itu datang, dia akan membawa dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal yang akan datang dan akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, setelah rasul-rasul itu mengerti pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka pada waktunya, maka itu dituliskan.
Makanya Paulus mengatakan untuk meneruskan, dia punya tugas yaitu meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, memberikan wahyu kepada rasul dan nabi-nabinya. Perkataanku adalah perintah Tuhan gitu ya. Jikalau orang yang tidak mendengarkan, tandailah dia. Jadi semuanya itu adalah perjanjian baru, dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai sebuah keajaiban. Roh Kudus itu akan sesuai dengan pimpinannya, dengan firman yang disumpaikan di dalam Alkitab gitu ya. Oke, silakan. Oke, thank you. Mana moderator nih? Oke, saya ambil alih yang Basuki ya. Oke, Masih ada sesi bertanya atau enggak? Udah cukup lah, udah malam. Iya, saya ambil alih dulu, kita tutup ya. Ya, oke, terima kasih untuk narasumber empat narasumber ini dari pihak Islam atau maupun dari pihak Kristen. Pak Pras, Pak Tunis, terima kasih atas waktunya. Mbak Sugi, Ustadz Zuma, terima kasih atas waktunya. Sekian kali ini perdebatan yang kita saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di Zoom maupun di live chat di channelnya masing-masing. Kita tutup untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya, jangan di live masih gitu. Nanti dulu Bang Mahadewa ya, kita putus dulu lah. Oke. Dulu ya. Tolong ya kawan-kawan sabar dulu ya. Nanti kita bincang-bincang santai. Tolong yang pastikan ya untuk yang centangnya, untuk live-nya. Sebentar. Kita nggak tahu bentar. Bang Ucap ada di sini. Mana dong? Nggak tahu caranya matiin. Harus baca setel. Ya, dipastikan ya untuk itu, untuk live-nya. Dimohon Uni Rifa, Bang Yan. Aku udah mati. Oh, siap. Bang Yan. Jangan dimatiin, biarin aja. Nanti kan kita mau ini. Ganti sesi lagi maksudnya tadi. Pendapat. Mau pendapat. Punya aku matiin. Mana udah tidur di sini. Udah Pak Imanes, Bang Ucok Tebas, tolong diturunkan bila cetang sudah selesai.